Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rohayana dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka Bandung. Saya akan mempresentasikan tugas 3, perencanaan program komunikasi, yang mengambil tema Gerakan Pilah Sampah Kurangi Plastik untuk Bumi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, timbunan sampah plastik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, serta kurangnya kesadaran pada masyarakat dalam memilah sampah akan memicu kerusakan lingkungan, karena sampah plastik tidak akan mudah terurai. Mengutip pada jurnal, pengelolaan sampah plastik menjadi salah satu pengelolaan yang perlu diperhatikan, terutama dalam menjaga lingkungan dari kerusakan. Atas penumpukan sampah plastik tersebut, maka program kampanye ini hadir untuk membangun kesadaran dan kebiasaan baru. Perumusan masalah. Saya merumuskan 2, yaitu bagaimana cara memberikan edukasi tentang pentingnya memilah sampah di rumah secara mandiri. Kedua, apa yang harus dilakukan agar dapat mengubah kebiasaan mencampur sampah sehingga masyarakat terbiasa memilah jenis-jenis sampah seperti sampah organik, plastik yang termasuk anorganik, dan B3. Pada bagian tujuan, ada beberapa tujuan. Pertama, tujuan kognitif, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya plastik, sehingga pemilahan sampah dari rumah sangat penting. Kedua, tujuan afektif, yaitu menumbuhkan kesadaran dan rasa peduli terhadap bahayanya plastik bagi lingkungan dan pencemaran dari penumpukan sampah. Ketiga, tujuan konatif atau psikomotorik, yaitu tujuan yang dapat mengubah perilaku. Pada kampanye ini, tujuannya untuk mengubah kebiasaan baru masyarakat untuk memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian manfaat, dalam perspektif akademis, program kampanye bermanfaat sebagai bentuk penerapan dan referensi ilmu komunikasi dalam kampanye sosial, sehingga dapat memecahkan masalah nyata di lingkungan masyarakat. Dalam sisi praktis, kampanye sosial dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang tercampur di tempat pembuangan akhir atau TPA, dan mencegah pencemaran lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Bab 3, analisis halayak dan situasi. Riset audiens ada 2, yaitu primer dan sekunder. Primer mencakup ibu rumah tangga dan anggota keluarga lain yang melakukan pemilahan sampah setiap hari. Audiens sekunder mencakup pihak karang taruna dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh penting untuk melakukan kegiatan lingkungan. Analisis SWOT. Pada bagian strength, ada analisis kekuatan, di mana isu sampah adalah isu yang besar dan berdampak secara langsung kepada masyarakat. Ada weakness atau kelemahan, yaitu kebiasaan membuang sampah tanpa melakukan pemilahan sudah ada sejak lama. Dan juga fasilitas yang kurang menjadi poin kelemahan dari analisis ini. Opportunity atau peluang, banyaknya kesadaran lingkungan tentang eco-friendly yang sedang tren, dan juga pemerintah yang mendukung program bank sampah menjadi sebuah opportunity atau peluang dalam analisis ini. Pada threat atau ancaman, kebiasaan yang dianggap mudah karena tidak memilah sampah, maka akan terjadi penolakan, sehingga terjadi kurangnya konsistensi dari masyarakat. Bab 3 atau strategi komunikasi. Pada bagian strategi, yaitu menggunakan strategi pesan atau message strategi, di mana strategi ini melakukan pendekatan edukatif dan persuasif yang fokus pada dampak lokal dan solusi yang praktis sehingga dapat dilakukan di rumah. Kedua, strategi media atau komunikasi dua arah, seperti menggunakan media sosial, TikTok atau Instagram, sehingga dapat menjangkau audiens muda atau juga keluarga. Selain itu, dilakukan tatap muka secara langsung dengan melakukan penyuluhan terhadap warga. Pada bagian taktik kampanye, yaitu membuat konten visual atau infografis mengenai pemilahan sampah dan penggunaan plastik, yang kemudian diunggah pada media sosial. Kedua, membuat tantangan di media sosial seperti hashtag pisahkan sampah dan hashtag kurangi plastik, agar mendorong kesadaran dan aksi yang nyata. Ketiga, memberikan fasilitas tempat sampah sesuai jenisnya di kalangan RT. Bab 4, rencana aksi. Ada beberapa tahap. Pada tahap pertama, yaitu edukasi dan sosialisasi pra-kampanye. Dilakukan penyuluhan langsung kepada warga yang bekerjasama dengan pihak RT. Kedua, meluncurkan video kampanye yang memuat infografis dan cara memilah sampah, mana sampah organik, anorganik, dan B3 ke warga pada grup WhatsApp. Tahap kedua, aksi nyata, yaitu memasang poster tentang cara melakukan pemilahan sampah di balai warga, tempat pembuangan sampah sementara, sehingga dapat menjadi informasi bagi orang awam. Kedua, menjalankan program pilah sampah kepada warga untuk memisahkan tempat sampah secara bertahap. Tahapan terakhir, yaitu pasca kampanye, dilakukan pendampingan dengan membuat bank sampah sederhana atau pojok memilah sampah yang diurus warga setempat yang telah berkomitmen. Bab 5, monif atau monitoring dan evaluasi. Pada monitoring atau pemantauan dapat dilakukan dengan pemantauan mingguan yang mengukur keaktifan warga dalam memilah sampah di rumah masing-masing, dengan laporan foto atau dilakukan pengecekan secara langsung oleh tim program kampanye. Kedua, di media sosial dapat dipantau jangkauan dan juga interaksi yang tercipta dari konten edukasi yang telah dibagikan. Pada penilaian atau hasil evaluasi, dapat dilakukan evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengurangan plastik, dilakukan dengan kuesioner atau melakukan survei pada sebelum kampanye dan sesudahnya. Kedua, evaluasi jangka panjang, melakukan pengamatan pada bank sampah atau volume sampah plastik harian yang ada di TPA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.